البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-31 dari surat Al-A'raf, juz yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Perhatikan dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wahai bani Adam, ambillah pakaian yang terbagus milik kalian setiap kali mau salat." Anda kulli masjidin ini nantinya dijelaskan bahwasanya anda kulli salatin, yaitu ketika mau salat memakai pakaian yang paling terbaik. Terbaik tidak harus baru, intinya bersih, suci, tidak ada najis yang menempel atau yang semisalnya. Jadi untuk masalah pakaian yang terbaik di sini tidak diharuskan pakaian yang baru, tapi pakaian yang bersih, yang suci dari najis. Kita lihat barakallahu fikum, wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makanlah, minumlah kalian dan jangan kalian berbuat boros. Israf adalah boros. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah taala tidak mencintai orang-orang yang boros. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang boros. Kita lihat di sini barakallahu fiik penafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah, ya bani Adam, kunu 'inda ada'i kulli salatin 'ala halatin min az-zinah al-mashru'ah min thiyabin satirah li'auratikum wan nadhafah wat taharah wa nahwi dzalik. Masyaallah, perhatikan nih tafsirannya ini. Wahai bani Adam, jadikanlah oleh kalian setiap kali hendak menunaikan salat agar di atas keadaan minaz zinah, berupa apa? Zinah yaitu perhiasan. Perhiasan ini adalah pakaian yang indah. Yang disyariatkan berupa pakaian yang menutup aurat. Jadi indah di sini yang paling terfokuskan adalah apa? Menutup aurat. Jadi bukan hanya indah, bagus, kemudian aurat nampak, bukan. Tapi di samping indah, satirah, yaitu menutup li auratikum, menutup aurat kalian. Kemudian wa nadzafah, bersih. Tidak cukup bersih saja, wa taharah, dan suci. Bersih sekaligus suci dari apa? Najis. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita salat, menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, upayakan menggunakan pakaian yang terbaik. Pakaian yang bagus, pakaian yang indah, yang menutup aurat, bersih, suci dari najis. Jangan seenak kita memakai pakaian yang rusak, pakaian yang compang-camping misalkan, atau pakaian yang tidak menutup aurat. Jangan. Karena ketika kita salat menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakailah pakaian yang terbaik. Wa kulu washrabu min thayyibati ma razaqakumullah, dan makanlah serta minumlah
dari perkara-perkara yang baik yang Allah telah rezekikan kalian. Maksudnya apa? Maksudnya makanlah dan minumlah kalian dari makanan dan minuman yang baik yang Allah telah rezekikan kepada kalian. Ya, makanan yang halal, minuman yang halal itu maksudnya yang terbaik. Jadi makanan atau minuman dikatakan baik itu karena halal. Paham ya? Bukan barang curian, bukan hasil merampok, bukan makanan yang dibeli dari harta riba. Paham ya? Itu maksudnya. Jadi Allah Ta'ala memberikan rezeki pada hambanya berupa rezeki-rezeki yang banyak. Nah, disitulah kita diperintahkan memilih makanan dan minuman yang terbaik. Terbaik di sini adalah manakala halal. Paham ya? Halal, sumbernya jelas, diambil dari mana, kemudian diperoleh dari apa, seperti itu. Naam. Barakallahu fiikum, itu maksud daripada makanan yang minuman yang baik. Makanan yang baik, minuman yang baik adalah apa? Yang halal. Adalah yang halal. Wala tadawasu hududal i'tidal bidzalik, dan jangan kalian melampaui batasan keadilan dalam hal tersebut. Maksudnya la ifrat wala tafrid. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Semuanya barakallahu fikum ditempatkan pada tempatnya, tidak melampaui batasannya. Nah, tidak berlebihan yaitu israf, mubadir. Nah, karena barakallahu fikum mubadir termasuk apa? Saudara-saudaranya para setan. Seperti itu. Kita lihat di sini, innallaha la yuhibbu al-mutajawizina al-musrifina fit ta'am wasyarab. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlebihan, yang boros dalam hal makanan dan minuman. Wa ghair dzalik. Syahidnya dalam ayat yang mulia ini, barakallahu fiik, anjuran dan dorongan kepada kita semuanya. Pertama, ketika hendak salat kita menggunakan pakaian yang terbaik, pakaian yang bagus. Pakaian yang bagus adalah pakaian yang bersih, suci dari najis. Kemudian barakallahu fikum, pakaian yang bersumber dari yang halal. Demikian pula anjuran bagi kita untuk makan dan minum dari minuman dan makanan yang halal. Dan larangan bagi kita untuk bersikap boros, dalam artian berlebih-lebihan dalam hal makanan, minuman, pakaian atau yang semisalnya. Kita lihat ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala, perhatikan baik-baik ayat yang berikutnya, ayat yang ke-32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalsatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Artinya, katakan, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah Ta'ala yang Allah telah keluarkan untuk hamba-hambanya, pakaian yang bagus, pakaian yang indah, kok ada yang mengharamkan? Itu siapa? Justru itu dianjurkan, bukan diharamkan. Kita berpakaian yang baik, berpakaian yang bagus. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis yang sahih melalui lisan Rasulnya SAW, apa kata Rasulullah SAW? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Jadi orang berpenampilan indah, berpenampilan rapi, bagus, itu enggak disalahkan. Bukan kesombongan itu ya. Karena saat itu ketika ada salah satu sahabat yang melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Ya Rasulullah, ini ada orang senang kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus, pakaiannya bagus. Kemudian apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kata beliau, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Jadi antum atau kita berpenampilan indah, bagus, bersih, rapi, itu tidak masalah. Itu bukan perkara sombong, bukan perkara boros, bukan. Paham ya? Itu justru perkara keindahan yang Allah Ta'ala mencintainya. Paham ya? Nah, jadi antum ketika melihat saudara antum, saudara kita kok berpenampilan rapi, bagus, jangan dibilang oh sombong, pakaiannya bagus, bukan gitu.
Apa kesombongan itu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis tadi itu? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Itulah kesombongan. Kesombongan itu adalah batarul haqqi, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas. Dan apa, meremehkan manusia. Itulah kesombongan. Bukan yang berpenampilan bagus. Nah, adapun orang berpenampilan bagus, rapi, bersih, itu justru apa? Justru namanya jamil, indah, dan Allah Taala mencintainya. Kita lihat biar tambah jelas ini. Wat thayyibati minar rizq, dan siapakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah Taala keluarkan untuk hamba-hambanya? Dan rezeki yang baik siapa yang mengharamkan? Qul, katakan, hiya lil ladzina amanu, itu semuanya untuk orang-orang yang beriman. Fil hayatid dunya, untuk kehidupan di dunia. Khalisatan yaumil qiyamah, nanti murni untuk apa? Di hari kiamat. Paham ya? Nah, di dunia mereka berpakaian pakaian indah. Di hari kiamat mereka pun apa? Akan mendapatkan balasannya, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Seperti itulah kami merinci ayat-ayat kami untuk orang-orang yang mengetahui, untuk kaum yang mereka mengetahui. Qala al-mufassirun asbahumullah. Perhatikan tafsirannya. Qul ayyuhar rasul, qul ayyuhar rasul li haula'il jahalah minal musyrikin, katakanlah Rasul kepada mereka orang-orang bodoh dari kalangan orang musyrikin, manil ladzi harrama, siapakah orang yang mengharamkan alaikum atas kalian al-libasul hasan, pakaian yang bagus. Siapa yang mengharamkan pakaian yang bagus? Alladzi ja'alahu Allah taala zinatan lakum, yang Allah telah menjadikan sebagai perhiasan untuk kalian. Siapa yang mengharamkan pakaian yang bagus yang dijadikan perhiasan untuk kalian? Siapa yang mengharamkan? Wa man alladzi harrama 'alaikum at-tamattu' bil halal at-thayyib min rizqillah ta'ala, dan siapakah yang mengharamkan atas kalian bersenang-senang dengan sesuatu yang halal yang bagus berupa rezeki Allah taala? Siapa yang mengharamkan? Rezeki Allah taala yang halal itulah yang diperintahkan untuk kita mengkonsumsinya. Paham ya? Siapa yang mengharamkannya? Qul, katakan kepada mereka, ayyuhar rasul li haula'il musyrikin, katakan kepada mereka wahai Rasul, kepada orang-orang musyrikin, inna ma ahalallahu minal malabis wat thayyibat minal mata'im wal masyarib haqqun lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Masyaallah. Katakan kepada mereka wahai Rasul, kepada orang musyrikin, sesungguhnya apa-apa yang Allah telah halalkan berupa pakaian dan berupa makanan minuman yang baik, itu hakun, sangat berhak dan layak diberikan kepada alladzina amanu fil hayatid dunya, diberikan kepada orang-orang yang beriman di dunia ini. Yusyarikuhum fiha ghairuhum, yang lainnya pun berserikat di situ. Orang-orang yang enggak beriman pun dapat juga. Ya enggak? Antum mungkin lihat orang kafir yang berpenampilan bagus banyak atau tidak? Ayo, mereka makan juga, banyak yang mereka makan juga. Tapi di dunia ini, kalau di dunia umum, orang kafir pun menikmati juga makanan, minuman. Paham ya? Tapi ingat, kita lihat berikutnya, khalisatan lahum yaumil qiyamah. Tapi nanti dari kiamat khusus untuk mereka. Nanti di hari kiamat khusus untuk mereka. Di hari kiamat nanti khusus untuk orang-orang yang beriman. Mithlu dzalika tafsil yufassirullahu al-ayati liqaumin ya'lamun. Perhatikan baik-baik itu. Seperti rincian tersebut, Allah telah merinci ayat-ayatnya untuk kaumnya yang mereka mengetahui ma yubayyin lahum, mengetahui apa yang Allah telah jelaskan kepada mereka. Wa yafqahuna ma yumayyiz lahum, dan bagi kaumnya yang mereka memahami apa yang Allah telah bedakan untuk mereka. Jadi Allah telah membedakan yang halal, yang haram. Karena yang halal itu jelas, yang haram jelas. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Artinya apa? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan antara yang halal haram itu ada perkara yang samar-samar, perkara yang enggak jelas halal haramnya, ya, dan kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, manakala yang jelas halal dan jelas haram, maka kita ketika halal kita ambil, ketika haram kita tinggalkan, ketika samar lebih baiknya kita tinggalkan. Da'ma yaribuk
ila ma la yaribuk, perkara yang ragu, halal atau haram ini ya. Ini makanannya terbuat dari daging sapi atau daging babi, rancau, samar. Jangan antum malah terjun mencoba, jangan. Cari kepastian terlebih dahulu. Kalau masih meragukan, ingat hadis tadi itu, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Tenang sudah. Karena kalau yang namanya barakallahu fikum kebimbangan itu ada pada keraguan. Sebagaimana barakallahu fikum keyakinan ada pada kejujuran, kan itu. Sebagaimana hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan, inna sidqa tuma'ninah wal kadhib ribah. Ya kan? Rancau, bimbang, sesungguhnya kejujuran itu sumber ketenangan, sedangkan kedustaan sumber kebimbangan. Nah, manakala ada kebimbangan meragukan atau yang semisalnya, lebih baik tinggalkan, memilih yang jelas-jelas halal dan meninggalkan yang jelas-jelas haram. Yang samar antara halal haram, lebih baiknya untuk menyelamatkan hati kita tinggalkan. Dengan hadis tadi itu, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa-apa yang meragukan dirimu dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik di situ. Ayat yang selanjutnya itu ayat yang ke-33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Allahul musta'an. Inilah yang diharamkan. Adapun yang pertama tadi sampai yang kedua dihalalkan. Mengenai pakaian yang bagus dihalalkan. Rezeki yang halal halal. Menggunakan pakaian-pakaian yang indah halal. Tapi sekarang menjelaskan apa saja yang diharamkan. Kita lihat, qul, katakanlah innama harrama rabbiyal fawahish. Katakanlah sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish. Apa itu al-fawahish? Perbuatan-perbuatan keji, perzinaan, perselingkuhan atau yang semisalnya, perbuatan keji haram. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, wal isma, dan perbuatan dosa haram, wal baghya, perbuatan kedzaliman, bi ghairil haqq, kedzaliman tanpa ada unsur kebenaran. Itu haram. Mengambil harta orang lain haram. Tapi kalau mengambil harta orang lain tapi ada unsur kebenarannya, mengambil harta orang lain didasari alasan yang benar, enggak masalah. Contohnya apa? Orang yang tidak mau bayar zakat. Secara tidak langsung walil amr, pemimpin pada asalnya, berhak untuk apa? Memaksa untuk mengambil harta tersebut. Paham ya? Nah, jadi kalau ada unsur benarnya tidak masalah mengambil harta, bahkan membunuh orang pun kalau ada alasan yang benar tidak masalah, seperti qisas. Paham ya? Nyawa dibalas dengan nyawa, seperti murtad, seperti rajam. Itu kan aslinya kaum muslimin haram untuk kita tumpahkan darahnya. Tapi kalau didasari disebabkan karena salah satu tiga perkara tadi, ima karena rajam atau karena murtad atau karena qisas, jadi halal, diperbolehkan. Bukan kedzaliman lagi ya, seperti itu. Nah. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan Allah telah haramkan kalian berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah taala pada perkara yang tidak diturunkan, yang Allah telah tidak menurunkan bukti di dalamnya. Nah, di sini sudah kita lewati namanya sifatun kasyifah. Sifatun kasyifah itu sifat yang menyingkap. Benar-benar Allah Taala enggak menurunkan bukti. Orang berbuat kesyirikan mereka enggak punya bukti. Mereka semuanya apa? Mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi malam yunzil bihi sultana bukan berarti kalau Allah Taala menurunkan bukti boleh. Bukan gitu maknanya. Maknanya benar-benar Allah Taala tidak menurunkan burhan dan bukti untuk perbuatan mereka. Paham ya? Maksudnya yang menjelaskan bahwasanya mereka benar itu enggak ada. Justru benar-benar mereka, perbuatan mereka adalah perbuatan yang salah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sifatun kasyifah. Naam. Jadi perbuatan mereka berbuat syirik itu benar-benar lam yunazzil bi sultana, benar-benar Allah taala tidak menurunkan bukti yang membenarkan perbuatan mereka. Paham ya? Sifatun kasyifah. Naam. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah telah haramkan kalian berbicara atas Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang kalian tidak mengetahui. Berbicara atas nama Allah taala pada perkara yang tidak diketahui haram. Nah, berbicara masalah agama pun sama. Perkara yang kita tidak mengetahui, tidak punya ilmu, kok berbicara masalah agama, tidak halal. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih,
Sebagaimana dinukilkan dalam Majmu' Fatawa, kata beliau, "Wala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin." Wala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin. Dan tidak halal bagi seorang pun berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Apalagi berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala, menisbahkan suatu perkara kepada Allah taala. Seperti kisah yang kemarin-kemarin yang sudah kita lewati, yang mereka dinasihati malah menyandarkan perbuatan kemaksiatan, itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang merintahkan katanya. Allahul musta'an. Itu semua perbuatan yang batil. Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassiruna sabahumullah, perhatikan baik-baik. Qul ayyuhar rasul lihaulal musyrikin, katakan kepada mereka wahai rasul, kepada orang musyrikin, innama harramallahu al-qaba'ih minal a'mal, sesungguhnya Allah telah haramkan perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan keji berupa amalan-amalan yang ada, makana minha zahiran wa makana khafiyan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, haram. Wa harramal ma'asi kullaha, dan Allah telah haramkan kemaksiatan semuanya. Wa min a'dhamiha al-i'tida' 'alan nas, termasuk bentuk kemaksiatan yang paling besarnya adalah apa? Berbuat kriminalitas, berbuat kejahatan, kriminalitas kepada manusia, mengambil hartanya, mencuri barang orang lain, menyiksa orang lain, menzalimi hartanya dan kehormatannya misalkan. Nah, itu termasuk apa? Termasuk perbuatan maksiat yang paling besar. Fa inna dzalika mujanibun al-haq, karena itu semuanya bertentangan dengan al-haq. Paham ya? Jauh daripada al-haq. Wa harrama an ta'budu ma'allahi ta'ala ghairah, dan Allah telah haramkan kalian menyembah bersama Allah yang lainnya. Mimma lam yunazzil bihi dalilan wa burhanan, pada perkara yang Allah telah tidak menurunkan terhadap perbuatan tersebut dalil, bukti, burhan. Memang enggak akan menurunkan, karena perbuatan mereka itu keliru. Perbuatan kesyirikan mereka itu keliru, sehingga apa? Allah Ta'ala benar-benar tidak akan menurunkan bukti, tidak akan menurunkan burhan tentang perbuatan mereka itu benar, enggak ada. Perbuatan mereka itu benar-benar salah, keliru. Nah, perbuatannya haram. Kita lihat lagi, fa innahu la hujjata li fa'il dzalik, maka sesungguhnya tidak ada hujjah, tidak ada argumen bagi pelakunya, yaitu pelaku apa? Pelaku kesyirikan, enggak ada argumennya, wala bukti, wala syai', wala burhan. Wa harrama an tansibu ila Allah Ta'ala ma lam yasra'hu iftira'an wa kadiban, dan Allah telah haramkan untuk kalian menisbahkan kepada Allah Ta'ala perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak mensyariatkannya. Ya, haram seorang hamba menisbahkan suatu perkara kepada Allah Ta'ala yang perkara tersebut Allah Ta'ala tidak mensyariatkannya, iftira'an wa kadiban. Dalam kondisi apa? Iftira'an wa kadiban, yaitu berbuat apa? Dusta dan membuat kedustaan. Jadi kalau memang itu bukan Allah Ta'ala merintahkan, jangan dinisbahkan. Seperti kemarin yang kita lewati, ketika mereka ditanya kenapa mereka berbuat perbuatan keji, kata mereka Allah Ta'ala yang merintahkan katanya. Allah musta'an, enggak benar. Nah, Allah Ta'ala tidak pernah merintahkan perbuatan keji, perbuatan haram, enggak pernah. Kada'wa anallahu waladan, seperti seruan orang yang mengaku-ngaku mengatakan Allah Ta'ala anna lillahi waladan, bahwasanya Allah Ta'ala punya anak. Bayangkan, Allah Ta'ala punya anak tidak? Tidak punya. Makanya bantahan dalam Al-Qur'an Karim mengenai peniadaan sifat yang manfiyah, sifat yang ditiadakan bagi Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya ditiadakan secara global. Isbatun mufassal, nafin mujmal. Penetapan sifat secara rinci, tapi kalau meniadakan sifat yang kurang global, kecuali dalam hal membantah. Membantah ucapan mereka yang mengatakan Allah Ta'ala punya anak, dibantah secara terperinci. Dalam surat apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Rinci. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Antum lihat, semua peniadaan dalam Al-Quran, sifat yang kurang dalam Al-Quran, semuanya ditiadakan dalam kondisi apa? Global. Tapi ketika menetapkan sifat sempurna, rinci. Nah, kecuali dalam surat ini. Dalam surat ini meniadakan sifat yang kurang tapi dirinci, lam yalid wa lam yulad. Dalam rangka apa? Membantah orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala punya anak. Apakah ada kelompok yang mengatakan seperti itu? Ada. Orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasara mengatakan Isa anak Allah. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nah, wa qalatil yahudu Uzairun minallah wa qalatil nasara al-masih minallah. Orang-orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah.
Orang-orang Nasara mengatakan apa? Isa anak Allah. Allah Ta'ala mengatakan apa? Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Itu ucapan mereka yang dibikin oleh mulut mereka sendiri. Muncul dari mulut mereka sendiri yang menandingi, menyaingi, menyamai ucapan orang-orang kafir terdahulu. Paham ya? Jadi yang mengatakan Uzair anak Allah orang-orang apa tadi? Yahud. Isa anak Allah orang-orang Nasara, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala zat tunggal. Tempat yang semua makhluk bergantung kepadanya. Semua makhluk bergantung kepada Allah Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang sepadan, setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa tahrimi ba'dil halal minal malabis wal akil. Dan seruan yang lain yang berbicara tanpa ilmu, berbicara dengan kebohongan, yaitu mengharamkan sebagian yang halal berupa pakaian-pakaian dan makanan-makanan. Bayangkan. Jadi termasuk bentuk kesesatan dan kekeliruan adalah mengharamkan perkara yang telah halalkan atau sebaliknya menghalalkan perkara yang telah haramkan. Jadi pakaian yang bagus, pakaian yang indah, selama tidak ada unsur yang berseberangan dengan syariat, kembali ke hukum asal disyariatkan. Paham ya? Nah, disyariatkan, tidak ada larangan di situ. Pakaian yang bagus adalah pakaian yang halal, pakaian yang bersih, pakaian yang suci dari najis, dan ini dianjurkan kita menggunakannya ketika apa? Ketika setiap kali mau sholat. Ini yang sampaikan, barakallahu fiik, semoga bermanfaat bagi anda pribadi dan kepada segenap ikhwah seluruhnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.